Di tengah pedalaman hutan, hidup sekelompok masyarakat yang memisahkan diri dari hingar-bingar kota. Menyatu dengan kehidupan alam, di mana hutan adalah tempat kelahiran. Pentingnya hutan bagi suku anak dalam itu, Pak, dia itu kayak melindungi. Kami anggap sebagai seperti ibu kami. Jadi kalau kami masih di dalam hutan, rasanya sejuk, nyaman, dingin, aman gitu. Suku anak dalam adalah suku minoritas yang berada di bagian utara Sumatera Selatan dan Jambi. Suku yang menggantungkan hidupnya dari hutan ini hidup berpindah dari hutan ke hutan lainnya. Mereka juga menyebut dirinya orang rimba karena ketergantungannya terhadap hutan. Saat ini sebagian suku anak dalam telah bermigrasi ke pinggiran desa di hulu-hulu sungai. Derasnya arus modernisasi mengepung mereka untuk melakukan hal serupa seperti yang dilakukan oleh masyarakat saat ini, yaitu hidup menetap. Nama saya Saparian, saya suku anak dalam asli. Saya lahir di hutan, walaupun kami turun segelo ke Mahakotiku bergabung dengan masyarakat. Lagi neman orang-orang kami lagi di hutan-hutan. Jadi lagi pak sajoin lobot nyobolum ngulang ke Mahakotiku. Ini lagi galak berpindah-pindah, termasuk aku nih. Ini sudah lebih banyak yang maju, membaur dengan masyarakat yang lain. Terutama sekali di daerah kami ini dari tingkat PAUD, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi sudah ada. Jadi dekat toko kuno tapi juga. Tapi hidup berpindah-pindah masih beberapa yang masih mendelok makan berpindah-pindah. Beberapa di antaranya memilih tetap di hutan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Suku anak dalam hidup berkelompok. Antar kelompok memiliki hubungan keluarga. Oleh seorang pemimpin kelompok sekaligus berperan sebagai ketua adat yang disebut tumenggung. Apalah dayo kaluda ado, apalah dayo kaluda ado gunung yang tinggi, gunung yang tinggi tempat berteduh. Tradisi hidup berpindah-pindah mereka sebut dengan istilah melangun. Melangun karena ada yang meninggal, bertujuan untuk menghilangkan kesedihan dan kelompok baru. Kembali ke tempat semula jika kesedihan akibat kematian sudah hilang. Itu kalau yang meninggal itu dikatakan melangun. Melangun itu berarti saking sayangnya orang itu dengan yang meninggal itu tidak mau lagi melihat bekas-bekas di mana dia tinggal itu. Jadi berapa tahun kemudian dianggap sudah hampir lupa dengan bekas-bekas yang dikasih itu tadi, pulang lagi dia ke sana. Itu. Jadi saking sayangnya dengan orang yang meninggal itu, bukan karena ditinggal itu karena tidak sayang, bukan. Saking sayangnya itu dia tidak mau melihat bekas-bekas orang yang meninggal itu tadi. Tinggal sementara. Rumah atau tempat tinggal orang rimba disebut juga dengan nama sudung. Dahulunya, sudung berupa pondok tanpa dinding yang diberi atap dari daun benal, serdang atau rumbia.
Letaknya agak masuk ke dalam belukar yang lebat hutannya. Sesurung itu itulah merupakan rumah yang daunnya itu dibawa kemana berjalan. Jadi dia tidak susah. Kayak kita bawa perlapa. Nanti satu waktu di mana kita mungkin mau hujan, mungkin mau apa, itu langsung dipasang. Jadi itu namanya sesodung. Tapi karena tidak ada perlap waktu itu, kami ambil dari daun lipoi tadi. Dibawa kemana pergi. Namanya lipoi itu tidak semua hutan ada. Itulah makanya kemana pergi dibawa. Jadi ada tempat-tempat tertentu di pegunungan, daerah pegunungan. Suku anak dalam menganut kepercayaan animisme. Tetapi ada juga beberapa puluh keluarga suku anak dalam yang meninggalkan kepercayaan itu. Dulunya itu kami tidak mempunyai Tuhan. Jadi kami anggap di mana kuburan orang mati itulah Tuhan kami. Kayu besar mungkin itu tempat kami meminta apa gitu. Jadi setelah ada agama masuk itu ya kami tahu bahwa Tuhan yang penciptanya itu memang ada, bukan hanya di kuburan itu tadi. Merupakan hantu-hantu mungkin keramat-keramat itu kami sudah hampir tidak percaya lagi. Kami hanya percaya kepada Tuhan yang menciptakan manusia itu sendiri. Baju dari kulit itu namanya terapa. Kayu terap itu bisa dibuat untuk kain, untuk selendang. Orang rimba umumnya mengenakan pakaian yang terbuat dari kulit pohon. Mereka biasanya berpakaian seperti masyarakat desa jika keluar hutan, dan tetap menggunakan cawet jika di dalam kawasan hutan tempat tinggal mereka. Sementara orang rimba yang sudah tinggal di desa memakai pakaian seperti masyarakat desa. Itu ditebang, sudah itu dipotong, dipukul keliling. Nah, sudah dipotong keliling itu terkelupas. Sudah terkelupas itu di garis setengah. Ada yang di luar, ada yang di dalam. Jadi dikoyak itu sekali itu ada yang tinggal di luar itu tinggal. Jadi mengambil yang di dalam. Setelah di dalam, baru dipukul-pukul. Itu namanya rikoi. Rikoi. Untuk memukul itu memang ada kayu spesial untuk memukul supaya jangan pecah. Sampai dia halus, sampai dia lembut. Bisa dipakai untuk kain, untuk baju. Kayu ini terpilih awet, walaupun bagaimana kita mukul tidak mungkin pecah. Jadi orang mencari kayu sebubokol. Nah, sebubokol ini dibentuk 4 jurusan. Jadi 4 jurusan ini 4 fraksi untuk menghancurkan kulit. Yang pertama
yang kasak, ini yang kasak. Yang kedua setengah halus. Dan yang ketiga setengah halus lagi, yang keempat lebih halus. Jadi kalau sudah dipakai yang keempat ini, berarti itu sudah siap dibuat kain. Berarti sudah lembut, hancur. Jadi bisa dilingkup menjadi kain atau baju. Nah itu nama kayu itu terap. Kalau yang pemukul ini namanya sebobokol. Sebobokol ini kayu yang terpilih di hutan itu, walaupun dipukul macam mana kita mukulnya, dia ini tidak pecah, tidak gempel, tidak. Itulah makanya dipilih kayunya itu harus kayu awet. Nah itu tujuannya itu. Nah, iyalah pula. Oke. Nah, apa akhirnya kalau nih han? Nah, nih han pi ngomong uang nih. Wah. Ya salah. Lambatan tuh. Jadi kalau memang sudah memakai yang halus ini, berarti sudah hancur kulitnya itu. Walaupun disesat macam kain, bisa untuk membuat alat penutup badan atau selimut atau kain atau selendang, macam-macam yang dibuat. Setelah itu dipukul, sudah lembut. Kalau memang kelihatan agak kurang bersih, memang bisa direndam dulu, dicuci. Sudah itu baru dijemur. Ya salah. Eka sanot. Kulit ini merupakan suatu kehormatan bagi suku anak dalam. Lihat seperti punya saya ini agak meruncing ke atas, itu berarti itu menghadang masalah dari luar. Baik dari luar maupun dari dalam. Sedangkan punya ibu-ibu membulat sekitar. Membulat, tidak ada meruncing. Jadi membulat itu dia hanya menjaga sekitar rumah. Mungkin dari dalam. Tapi kalau yang laki-laki itu menghadang masalah yang baik dari luar maupun dari dalam. Nah sedangkan yang selendang yang saya bawa itu kami merasakan bahwa seolah-olah kasih Tuhan itu bisa mengalir dari atas sampai ke keluarga-keluarga kami. Nah yang baju yang dipakai itu pemerataan. Kami mengasihi, itu kasih itu kami ratakan dengan sesama lingkungan yang dekat dengan kami, atau desa kami, kecamatan kami, sampai kabupaten kami itu merata kami mengasihi. Obat-obat ada di hutan, makanan ada di hutan, lauk pauk ada di hutan. Kalau kami sakit, Pak, itu dibandingkan dengan di kota masih banyak obat di hutan bagi suku anak dalam. Jadi dari kayu, dari akar, dari kulit, dari apa bisa untuk resep obat yang bisa kami anggap menyembuhkan penyakit.
Bahasa kami Sempodutano. Sempodutano itu potro wali katokang itu atau pasak bumi. Jadi dikikis, diminum itu sudah sembuh itu. Karena berdasarkan dari pengalaman yang sudah itu paling mujarab untuk mengobati demam. Dikikis, dikasih banyu, sudah itu dimasukkan dalam tempat yang tertentu seperti gelas, cangkir, itu langsung diminum, Pak. Diminum. Itulah mangkonyo pindah-pindah itu dianggap di mana dia pindah baru ditunggu itu dianggap semua barang dibutuhkan masih utuh, masih ada, belum ada yang kurang, belum ada yang mengambil. Seperti isi tanah, isi hutan, dari pohon-pohon. Ya mangkonyo kami anggap mudah kami delok makanan. Dianggap kalau memang sudah habis makanan sekitar itu pindah lagi, mencari lagi. Karena sudah agak kesulitan, karena sudah agak lama mungkin nunggunya berbulan-bulan, sudah harus pindah itu supaya mudah lagi mencari makan. Suku Anak Dalam mendapat warisan dari leluhur mereka berupa pengetahuan tentang pengelolaan hutan yang sesuai dengan pandangan mereka. Pak Pale ayam Pak Pilu ayam. Suku Anak Dalam menganggap hutan adalah tempat hidup dan rumah mereka sejak dahulu. Itulah sebabnya mereka tidak mau menetap dan mencari nafkah di luar hutan karena tidak sesuai dengan cara hidup mereka. Aku nak milu numpang bagantung ada. Kebutuhan makanan orang rimba juga diperoleh dengan membeli atau menukarkan hasil buruan mereka di pasar desa, di kawasan ataupun pemukiman setempat. Ibu, apa po deh? Iya, kayu. Iya, bawa kemai aku nak balinya. Aku nak kan balik lah. Tadinya nak balik tembakau bebas. Oh, nah, lang ko kelas ya. Nyonya nak kau kesihan. Orang balik di kayu kami. Nah, Makan balik. Oh, aku lah. Bonok. Suku Anak Dalam memenuhi kebutuhan pangan dengan cara meramu, berburu. Mereka hanya mengambil bahan makanan sesuai dengan yang dibutuhkan. Iya, ibu uga dale. Mana kita nak nasong kojo. Maola dole. Kalian nak kana. Beong kita pasang kok sebelah iyo. Beongnya. Mako. Berburu itu macam-macam, ada yang menggunakan anjing, kojor, parang, macam-macam. Karena kami mencari berburu itu, Pak, itu bukan hanya satu atau dua bahan untuk kami mencarinya. Seperti kami mencari ikan itu melalui bubu, melalui tengkalok, melalui tajuk, melalui apapun yang ada sekitar kami, bisa banyak sekali untuk kami mencari. Cara berburu dengan memasang jeratan adalah salah satu cara yang mereka lakukan. Kegiatan masyarakat adat terutama yang dilakukan oleh masyarakat suku Anak Dalam
merupakan salah satu ciri adanya keselarasan dalam kehidupan antara manusia dengan alam lingkungan sekitarnya. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku suku anak dalam memiliki nilai kearifan, yaitu manusia tidak boleh rakus dan harus menjaga ekosistem agar tidak merusak lingkungan. Nah dulu jawab kita kana. Kalang. Kana. Boleh lo ini. Boleh. Kalang. Ulang. Rek pikepunan lagi oi. Dalam bahasa suku anak dalam, ngakop ikan adalah tradisi menangkap ikan di sungai menggunakan 2 telapak tangan. Tepatnya pada musim kemarau tiba. Di musim kemarau, air sungai sudah pasti surut dan ikan-ikan akan mengumpulkan di suatu tempat sehingga lebih mudah ditangkap dibanding musim hujan. Tradisi ini dikhususkan untuk perempuan suku anak dalam yang sudah memiliki anak atau yang biasa dipanggil induk. Kearifan lokal suku anak dalam sangat berguna bagi keberadaan hutan dan segala kehidupan di dalamnya. Dengan tidak mengambil segala yang ada di hutan secara berlebihan dan tetap menjaga kelestarian hutan. Hutan itu sudah tidak terpisah dengan kehidupan suku anak dalam, karena hutan itu merupakan pelindung dari suku anak dalam itu. Jadi kami merasakan bahwa hutan itu kami lebih bebas, lebih senang kami memilih apa saja yang kami butuhkan. Suku anak dalam tinggal di pedalaman, tumbuh di tengah rimba, dan ditempa oleh alam. Tidak kenal zaman atau perubahan, mereka tetap bertahan karena hutan adalah tempat kelahiran. Hutan yang lebar sudah dipakai. Hutan yang lebar sudah dipakai lautan luas. Apakah daya kami nak hidup kalau daerah bertambah sempit.